Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriawan, Stambuk A40120219. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai strategi belajar dan strategi belajar mengajar. Nah, apa sih itu strategi? Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas. Nah, kemudian apa sih itu belajar? Belajar merupakan perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Nah, kemudian apa sih itu strategi belajar mengajar? Nah, strategi belajar mengajar merupakan perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan, yang mana salah satu bagian dari rancangan kegiatan ini adalah menentukan pendekatan, metode, strategi, dan teknik pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Amelia, Stambuk A40120215. Di video ini saya akan membahas mengenai metode pembelajaran. Nah, tentu kalian bertanya-tanya, apa sih itu metode? Yang bagaimana sih itu yang dimaksud metode? Jadi, metode atau metode itu berasal dari bahasa Latin dan Yunani, yaitu dari kata metodus, yang terdiri dari dua kata, yaitu meta yang berarti sesudah atau di atas, dan hodus yang berarti suatu jalan atau suatu cara. Metode dan sistem membentuk hakikat ilmu. Sistem berarti keseluruhan pengetahuan yang teratur atau totalitas isi dari ilmu. Jadi, metode adalah suatu proses atau cara sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan efisiensi. Biasanya dalam urutan langkah-langkah tetap yang teratur. Metode yang umum digunakan di sekolah-sekolah yaitu ada dua, metode ceramah dan metode diskusi. Yang mana metode ceramah ini yaitu adanya hubungan interaksi antara pengajar dan siswa melalui penuturan lisan atau penerangan mengenai materi yang dibawakan. Sedangkan metode diskusi yaitu metode yang adanya hubungan interaksi antara siswa dan pendidik secara langsung atau saling bertukar pikiran untuk mencapai suatu kesepakatan atau tujuan tertentu berdasarkan materi yang sedang dibawakan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Mustalifah, Stambuk A40120216. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam metode pembelajaran. Dan yang pertama ada metode debat. Metode debat yaitu salah satu pembelajaran yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan akademik dari siswa. Materi ini disusun menjadi paket pro dan kontra. Kedua, role playing merupakan suatu cara pengembangan metode imajinasi dan penghayatan siswa untuk penguasaan bahan-bahan pembelajaran. Metode ini pada umumnya yang dilakukan lebih dari satu orang. Lagi macam-macam metode pembelajaran yaitu metode pemecahan masalah atau problem solving dan metode jigsaw yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikwana, Stambuk A40120178. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas E. Di sini saya akan menjelaskan dua metode pembelajaran. Yang pertama, metode pemecahan masalah atau problem solving, dan yang kedua, metode jigsaw. Metode pemecahan masalah atau problem solving merupakan metode yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan cara melatih siswa untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Jadi metode ini mengajarkan siswa untuk bagaimana cara dia menghadapi suatu masalah. Metode jigsaw merupakan metode suatu guru itu membagi satu informasi yang besar, kemudian dibagi menjadi kecil, terus siswanya dibagi menjadi
beberapa kelompok yang berjumlahkan 4 orang. Terus setiap siswa itu bertanggung jawab tentang bagian dari keseluruhan unsur materinya. Jadi kita bagi siswa dalam beberapa kelompok, terus yang satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Terus kita bagi-bagi materinya sehingga mereka juga diajar bagaimana caranya bertanggung jawab terhadap penugasan materi yang kita berikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Suni Nur Amelia, Stambuk A40120193. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Artinya, model pembelajaran merupakan gambaran umum namun tetap mengerucut pada tujuan khusus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilu Nurfitasari, Stambuk A40120183, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas E. Baik, di sini saya akan membahas tentang macam-macam model pembelajaran, yaitu ada model sistem, model mental, model verbal, model matematika. Yang saya akan bahas di sini adalah tentang model sistem. Adalah alat yang kita gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang sistem tanpa melakukan percobaan. Sebagai contoh, sebuah model dari perilaku seseorang untuk mengatakan bahwa dia orang baik. Model ini membantu kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan bagaimana dia akan bereaksi apabila kita bertanya padanya. Kemudian model selanjutnya itu adalah model mental. Model mental adalah model-model untuk sistem teknik yang berdasarkan pada pengalaman dan perasaan. Sebagai contoh, bagaimana mengendarai sebuah mobil merupakan sebagian dari pengembangan mental, model dari sifat-sifat mengemudi mobil. Untuk selanjutnya, model verbal dan model matematika akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Talak Apu dengan nomor stambuk AM401-20366. Saya dari kelas E. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam model pembelajaran. Jadi ada 4 model pembelajaran, yaitu yang pertama model sistem, yang kedua model mental, yang ketiga model verbal, dan yang terakhir model matematika. Namun di sini saya menjelaskan 2 model, yaitu model verbal dan model matematika. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu model verbal. Model verbal adalah sebuah model perilaku sistem pada kondisi yang berbeda dideskripsikan dengan kata-kata. Sebagai contoh, apabila suku bank naik, tingkat pengangguran akan naik. Yang kedua, model matematika. Model matematika yaitu di mana kita menghubungkan antara besaran, dalam hal ini jarak, arus, aliran pengangguran, dan lain sebagainya, yang dapat kita amati pada sistem dideskripsikan hubungan matematika dan model. Baik, sekian dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.